Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout proses intent yang kedua untuk mata pelajaran fisika. Sebelum dimulai, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatannya supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, harapannya proses belajar dan pengalaman teman-teman dalam mengerjakan soal-soal semacam ini jauh lebih bermakna dan menempel di benak teman-teman semua. Baik, mari kita mulai ke pembahasan saja. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg berada di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari seperti tampak pada gambar di bawah, percepatan gravitasinya adalah 10, maka energi mekanik pada partikel saat pada ketinggian 1 meter adalah Oke. Karena kita akan membahas energi mekanik, pasti kita akan membahas energi kinetik dan energi potensialnya. Karena dia punya kecepatan ketinggiannya juga kan, maka energi mekanik pada posisi A itu sama dengan energi kinetik A ditambah dengan energi potensial di A. Gitu teman-teman ya. Kemudian tinggal kita hitung energi kinetik itu rumusnya setengah dikali M dikali VA kuadrat ditambah massa dikali gravitasi untuk MGH-nya. Untuk energi potensialnya itu MGH ya, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Tinggal kita tulis ulang, di sini setengah, massanya itu 4 kilo dan kecepatannya sama dengan 2 meter per sekon ya. Semua informasi di sini itu ada di soal teman-teman. Jadi ini kecepatannya, ini massanya, kemudian apalagi ini gravitasinya gitu ya, dan ketinggiannya. Berarti kita bisa tulis ulang tadi di sini MGH, M-nya masih di 4 kilo karena kan nggak mungkin benda yang awalnya 4 kilo tiba-tiba pas turun jadi 2 kilo gitu kan, nggak mungkin, masih tetap 4 kilo jadinya. Kemudian dikali dengan ini pangkat 2 ya, jangan lupa di sini berarti massa gravitasinya 10, H-nya 2 ya, karena ini kondisi di A teman-teman, beda halnya kalau kondisi di B ya. Kemudian tinggal kita hitung, ini berarti 4 bagi 2 dikali 4 itu 8 ya. Kemudian 4 kali 10, 40 kali 2, 80, maka ini sama dengan 88 Joule ya. Ini adalah energi mekanik pada kondisi A. Nah, energi mekanik pada kondisi B itu pasti nilainya sama dengan energi mekanik di kondisi di A. Kenapa? Karena di sini di sini tidak ada hambatan udara atau gaya gesek udaranya, nggak dikasih tahu apapun. Jadi kondisinya pasti sama ya. Jadi jawabannya sama, yaitu EMB-nya sama dengan 88 Joule. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 2. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat menempuh lintasan parabola seperti pada gambar. Percepatan gravitasinya 10, maka perbandingan kecepatan titik A, B, dan C. Kalau misalkan teman-teman ngeh terhadap gambarnya, itu kan bolanya tuh kalau kita gambarkan seakan-akan gini. Bolanya kita lempar dengan sudut 30 derajat dengan kecepatannya itu 60. Ini kan bolanya akan turun ya. Turun ke sini seperti yang ada gambar. Nah, otomatis dia akan bergerak pada dua buah dimensi. Maka dia bergerak pada sumbu X dan bergerak pada sumbu Y. Ya. Maka kalau kita membahas ini pasti kita bahas gerak parabola. Kenapa? Karena gerak parabola itu memadukan dua buah gerak ya, parabola. Atau biasanya disebut dengan memadu gerak. Tadi saya jelasin sedikit ya. Memadu gerak itu memadukan dua buah gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Gitu. Nah, kalau dia gerak pada sumbu X yang sini, otomatis kecepatan pada sumbu X itu dia tidak akan berubah teman-teman. Sampai akhir kecepatannya selalu sama. Kenapa? Karena kan dia gerakannya itu stabil. Maka kalau di X itu makanya biasanya pakai GLB. Karena pakai GLB maka V0 X-nya akan sama dengan Vx. Yang mana V0 X itu kalau kita bahas sudutnya itu akan bentuk sebuah segitiga kan. Kalau kita gambarkan kurang lebih gini. Gini.
Nah, gini. Ya kan ya. Ini 30. Nah, ini kan siku-siku. Karena dia siku-siku, maka dia sisi yang ada di sampingnya si sudut itu pasti berhubungan dengan si sudutnya. Maka kalau si samping sudut itu biasanya pakai cos. Maka V0 untuk mencari V0 X itu tinggal V0 dikali cos alfa. V0-nya itu 60, alfanya itu sama dengan 30, teman-teman. Bisa dicari aja ya. Berarti 60 dikali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Nah, tinggal kita hitung 60 kali setengah akar 3 itu berarti 30 akar 3 ya. Gitu. Nah, ini juga sama aja kayak Vx ya. Gitu. Nah, kalau sudah berarti kita coba mulai gerak di sumbu Y. Kalau digerak di sumbu Y, karena dia akan gerakannya ke atas, gitu ya, dia ke atas kan, sumbu Y kan ke atas. Nah, karena dia kalau ke atas itu kan sama aja sama sisi depannya, sisi depan dari si sudut, teman-teman. Maka kalau kita bahas sisi depan sudut, maka kita bahasnya tentang sinnya. Maka V0Y itu kita cari dengan V0 dikali sin alfa, teman-teman. V0-nya itu 60 lagi, sinnya sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah. 60 dikali setengah sama dengan 30. Gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita akan coba untuk mencari mencari kecepatan masing-masing pada setiap titik ya, titik A, titik B, dan titik C. Nah, yang kita cari itu jangan pakai Vx, karena kalau pakai Vx yang akan berubah sama aja. Kita pakainya Vy ya. Kalau dalam rumus gerak parabola, kalau di komponen Y itu, maka kita bisa cari Vy itu sama dengan V0Y dikurangi GT ya. G-nya itu gravitasi, V0Y-nya kita udah hitung di awal yang ini ya. Kita tulis di sini V0Y ya. Kita tandai biar tidak menimbulkan pertanyaan nanti. V0Y, ini V0X, ini Vx. Ini Vx, ini juga Vx, V0X gitu loh. Jadi sama aja ya. Karena kan dia stabil secara nilai, Vx itu akan sama terus sampai terakhir. Oke, tinggal kita substitusi untuk yang pertama dulu ya. Untuk kalau di titik A itu berarti T-nya sama dengan 1. Berarti untuk T sama dengan 1, maka nilai Vy-nya sama dengan V0Y. V0Y-nya 30 dikurangi 10 dikali T. T-nya 1. Maka 10 kali 1, 10. 30 kurangi 10 sama dengan 20. Kalau untuk T sama dengan 2, berarti ini VA ya. Ini berarti VYB. Berarti sama aja 30 dikurangi 10. Nah, karena T-nya 2, maka kita ganti 2. Nilainya sama dengan 30 dikurangi 10 kali 2, 20. Maka 10 ya. Kalau kemudian untuk T sama dengan 3, berarti 0 ya teman-teman ya. Vy pada C yaitu 30 dikurangi 10 dikali 3 kan sama dengan 0. Gitu ya. Kalau dari sini kecepatannya semakin turun semakin ke atas tuh. Ya enggak? Sampai malah harusnya sih salah ya gambarnya. Masa kecepatannya 0 ketika di Y-nya di sini, harusnya kan kalau sampai 0 tuh sampai sini, sampai puncak gitu. Kalau berdasarkan perhitungan berarti di atas di T itu harusnya udah di puncak nih, harusnya turun sampai sini. Ya, gitu ya. Oke, habis itu berarti kita coba cari nilai-nilainya, nilai pada komponen-komponennya ya. Berarti kita coba cari nilai V totalnya. V total itu V itu kan V total itu bisa kita cari dengan Vx pangkat 2 ditambah Vy pangkat 2 ya. Nah, karena di sini V-nya masing-masing, maka kita cari V total untuk T1, untuk T sama dengan 1 atau VA, maka maka V total untuk T1 dulu berarti ya. Maka kita tinggal tulis Vx-nya itu di sini ya 30 akar 3. Nah, untuk Vy-nya itu pakai yang ini, teman-teman. Berarti kalau kita mau tulis dulu Vx kuadrat ditambah Vya kuadrat sama dengan Vx-nya berarti 30 akar 3. Jangan lupa dipangkatkan 2 dikurangi ditambah dengan 20 pangkat 2. Gitu. Kalau kita hitung berarti 30 pangkat 2 itu 900 kali 3 2700 ya. Ditambah 20 pangkat 2 400.
Kita hitung. Nilainya berarti sama dengan 3100 ya. 3100 bisa dibagi 100, maka 100 kita keluarkan, akar 100 kan 10 ya, ini 100 akar 31. Itu. Coba lanjut untuk VT sama dengan 2, maka kita geser ke kiri ya, karena terlalu penuh kalau ke sana. Berarti kalau di sini berarti samanya Vx kuadrat ditambah VYB kalau yang ini. Pangkat 2 jangan lupa kuadrat maksudnya. Berarti nanti 30 ku akar 3 dikuadratkan ditambah VYB-nya nih 10. Berarti 10 pangkat 2 dipangkatkan 2. Kemudian 30 akar 3 pangkat 2 masih sama ya, 2700 tambah 100 berarti ya. Sama dengan 3000 berapa ini? 2800. Berarti kita keluarkan 100-nya, berarti akar 100 itu 10, ini 28. Lanjut untuk VT sama dengan 3, otomatis V-nya sama dengan Vx pangkat 2 ditambah Vyc ya, pangkat 2. Berarti sama dengan 30 akar 3 pangkat 2 ditambah berapa nih? 0 ya, karena Vyc-nya 0, dipangkatkan 2. Sama dengan berarti akar 2700. Sama dengan 100-nya kita keluarkan 10 akar 27. Jangan latah ya teman-teman, latah tuh kalau lihat 27 kita sederhanakan nggak usah. 28 dikeluarkan nggak usah. Kenapa? Karena bentuknya di sini mengandung unsur 27, 25, 30, 40. 30 nggak ada 31. Jadi nggak usah latah ya. Nggak usah latah untuk menghitung. Tinggal kita bandingkan aja antara VT1 banding VT2 banding VT3 ya. Oke, tinggal berarti di sini itu 110 akar 31 banding 10 ya, 10 akar 28 banding 10 akar 27. Sehingga kalau kita simpulkan, kita bagi 10 jadi akar 31 akar banding akar 28 banding akar 27. Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman? 3128. Nah, yang E ya teman-teman ya. Gitu teman-teman untuk nomor 2 ini gampang ya. Cuman mungkin agak panjang sedikit aja. Lanjut nomor berikutnya. Seorang anak yang masanya 50 kg di atas perahu bermasa 20 kg bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Oke, berarti kalau kita punya perahu misalkan. Inilah ya. Kemudian perahunya itu bergerak ke arah sini ya. Berarti misalkan gerakannya tuh ke arah ini, ke arah depan. Dengan kecepatan perahunya itu sama dengan 1 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada si anak bocil ya. Harusnya lebih gede ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Dia masanya tuh 50, sedangkan si perahunya tuh 20 ya. Ini berarti 20 kilo. Kegedeannya perahunya tuh anaknya kekecilan ya. Itulah yang nggak apa-apa lah ya. Kemudian anak tersebut melompat ke depan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oh, berarti nanti kita akan coba gambarkan ulang. Di sini harusnya dengan gambar yang serupa ya. Gitulah teman-teman ya. Tuh si anaknya tuh loncat ke sini ke depan gitu loh. Gimana sih kalau loncat? Gini ya. Kayak ikan, ya udahlah ya. Dengan kecepatan loncatannya tuh ke sini tuh sebanyak 2 meter per sekon. Nah, otomatis kalau misalkan si anak itu lompat ke depan, pasti akan ada gaya tolak ya, gaya tolak dari si loncatannya itu. Gaya tolaknya itu pasti ke belakang kan. Nah, gaya tolak yang ke belakang ini menghasilkan gerakan mundur dari si perahunya teman-teman. Ya enggak? Kebayang nggak kira-kira? Ini kan pasti akan menghasilkan gaya tolak. Gaya tolak. Itu kan ya. Jadi kita bisa mulai dari
apa nih? Berarti kita bisa pakai momentum aja ya, pakai momentum awal dan momentum akhir, yaitu P awal kan sama dengan P akhir ya. Ini kondisinya perahunya nggak berubah teman-teman ya, hanya beda posisi aja, dan kondisinya tuh si anaknya tuh loncat gitu. Ini P akhir ya, P akhir. Nah kalau sudah berarti kita tinggal substitusi rumusnya aja. P awal itu berarti massa anak ditambah massa perahu dikali dengan kecepatannya. Kenapa kali kecepatan? Karena kecepatannya sama teman-teman ini. Kecepatan si anak sama perahu itu sebelum itu kan beda, sama, jadi nggak usah dipisah. Nah kalau yang akhir tuh harus dipisah. Kenapa? Karena kan kecepatannya beda, kecepatan anak dan kecepatan perahu ini. Maka VA, MA dikali VA ditambah MP dikali VP gitu kan ya. Nih si kecepatan anak di sini dan kecepatan kecepatan perahu di sini tuh beda. Kenapa? Karena kan dia pasti apa sih? Pasti mengalami perubahan, sehingga pasti beda. Massa anaknya 50 maksudnya, si perahunya 20, V-nya itu sama dengan 1 karena kan kondisinya kecepatannya sama. Kemudian si anak masih 50, kecepatan anaknya 2, nah massanya 20. Nah si kecepatan perahunya itu nggak tahu berapa, makanya kita tulis VP. Makanya kenapa ini digabung, bisa digabung, kenapa ini kita pisah, karena kecepatannya pasti beda gitu ya. Makanya jadi 50 tambah 20 itu 70 sama dengan ini 100 ditambah 20 VP ya. Maka VP-nya sama dengan 70 dikurangi 100. Ini masih 20P ya. Berarti VP-nya sama dengan negatif 30 dibagi 220 sama dengan negatif 1,5 teman-teman ya. Tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya memang ke belakang, arahnya si perahunya itu, berarti meter per second ya, ke belakang gitu. Makanya arahnya negatif karena si anaknya kan ngedorong ke belakang. Setiap ketika dia ngeloncat, otomatis dia akan ngedorong si perahunya ke belakang. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman ya. Ini tanda negatif hanya menunjukkan arahnya. Kalau penulisan berarti tetap positif, tinggal dituliskan dengan keterangannya ke belakang atau ke depan. Itu sih teman-teman ya untuk nomor 3. Kita lanjut nomor yang keempat. Dua balok masing-masing bermassa M1 itu 2 kilo, kemudian M2 3 kilo. Kita gambarkan ulangan di bawah ya. Kemudian antara M1 M2 itu ditarik oleh sebuah gaya F. Gayanya ada ya harusnya. Ditarik oleh gaya F dengan sudut penarikannya tuh sebesar berapa ini? Ada nggak ya? 37 derajat dari soal nih teman-teman ya. Sudut tetanya. Berarti di sini 37 derajat. Kemudian ini berarti 3 kilo ya. Kita tulis dulu deh informasinya. 3 kilo, di sini 2 kilo. Apalagi ya? Kemudian informasinya ada koefisien gesek mu k pada kinetis. Mu k-nya sama dengan 0,2, mu s-nya sama dengan 0,4. Mu s tuh ini koefisien gesek pada statis, hapus ya. Kalau yang kinetis tuh biasanya pada benda yang bergerak, kalau yang statis tuh biasanya pada benda yang diam. Nah kemudian ini dihubungkan dengan tali ya. Otomatis dia kayak gini gambarnya. Oke, berarti kita bisa mulai dari kita ngecek dulu teman-teman, mengecek gaya normal terlebih dahulu ya. Kita cek gaya normal dari masing-masing. Gaya normal pada benda yang pertama, pada benda 1 itu dia kalau kita gambarkan kayak gini. Benda itu kan pasti dia beratnya 2 kilo ya, massanya 2 kilo. Otomatis dia pasti punya berat W, yang mana W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah setiap benda yang ada pada dataran horizontal atau bidang datar itu pasti dia punya gaya tekan terhadap bidang datarnya. Nah gaya tekan tersebut disebut dengan gaya normal. Gaya normal itu biasanya kalau di bidang datar itu biasanya pasti tegak lurus dengan bidang. Pasti tegak lurus dengan bidang sih, mau bidang datar atau bidang miring ya, pasti tegak lurus dengan
bidangnya. Enggak, kalau enggak teman-teman, dia selalu ke atas ya. Iya tegak lurus, sorry lupa saya. Tegak lurus terhadap bidang. Oke, berarti kalau misalkan kayak gini kita bisa gunakan rumus Newton, hukum Newton yang pertama. Sigma F sama dengan 0, maka yang ke atas kita anggap positif, berarti N dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan W ini untuk kondisi N1 ya, maka N1-nya sama dengan W-nya itu massa kali gravitasi, M1 dikali G. M1-nya itu berapa? 2 dikali 10, maka 20 ya. N1-nya 20 Newton. Kita tandai. Kemudian kita bisa cari juga untuk benda kedua. Untuk benda kedua, teman-teman gambar juga lagi. Fungsi untuk menggambarkan tuh biar kelihatannya aja teman-teman. Kemudian dia ditarik ya teman-teman sebanyak F ya. F-nya itu berapa sih? 25 Newton ya di sini ya. 25 Newton sebanyak dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, kalau misalkan kita tarik si benda tersebut, maka otomatis kita hubungkan dengan vektor teman-teman. Proyeksi vektornya itu dia pasti ada di F di sumbu X, yaitu F cos alpha yang sudah kita jelaskan di soal nomor berapa tadi, yang kalau misalkan dia di sampingnya sudut, yang nomor 2 ya, kalau dia di sampingnya sudut, yang ini samping sudut maka pakai cos, kalau misalkan jauh dengan sudut maka kita pakainya sin, berarti ke atasnya itu ada sin, ada F sin alpha gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan gaya beratnya, dia pasti punya gaya berat ke bawah, yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi. Dia juga punya gaya tekan yang gaya normalnya, N-nya. Nah, kita masih gunakan cara yang sama ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, yang ke atas udah ada 2, N ditambah F sin alpha dikurangi dengan yang ke bawah yaitu W sama dengan 0. Maka tinggal kita tulis saja N ditambah F sin alpha, F-nya 25, sin-nya sin 30, berapa ya teman-teman? 37 teman-teman, sorry, ini harusnya 37 bukan 30 ya. 37. Aduh, 37. Gitu ya. Kalau 37 maka sin 37 tulis ulang dikurangi W. W-nya dari sini aja. Massa kali gravitasi, massanya 3 kilo kali 10, gravitasi kan 10 ya di soal. Maka 3 kali 10, 30 sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan, N-nya kita tambahkan 25 dikali sin 37. Sin 37 itu 3/5 ya, dikurangi 30 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan ini 25 bagi 5 itu 3. 25 bagi 5 itu 5, 5 kali 3 15 ditambah 30 dikurangi 30. Gitu ya. Sehingga sama dengan 0, sehingga N-nya untuk N2-nya sama dengan 15 kurangi 30, pindah ruas jadi 15 ya, 15 Newton. Jadi untuk N2-nya. Sehingga pernyataan yang pertama udah langsung betul yang A teman-teman ya. Karena gaya reaksi lantai terhadap M2 itu artinya reaksi lantai terhadap M2 itu sama aja kayak normal ya, gaya tekan terhadap bidang. Nah, dari sini berarti kita lanjut ke pencarian ini ya, pencarian apa namanya? Mencari FK aja, mencari FK1, FS1, FK itu kan rumusnya N dikali, saya tulis di mana ya, sini aja ya kali. FK itu sama dengan, untuk semua gaya gesek ya, N itu dikali dengan mu K. Kalau misalkan Fs ya tulisnya jadi Fs, ini Fs sama dengan N dikali mu S, sama aja kok teman-teman ya. Jadi karena N1 itu sama dengan 20, maka 20 dikali mu K-nya 0,2, maka nilainya sama dengan 4 Newton ya. Kemudian kalau yang F1-nya itu 0,20 dulu, 20 dikali 0,4, maka sama dengan 8 Newton. Nah, kalau yang FK2-nya, FK2 tuh N-nya 15, maka dikali 0,2 ya. Maka nilai sama dengan berapa tuh? 3 teman-teman ya. 3 Newton. Kalau Fs1-nya sama dengan 15 dikali 0,4. Sama dengan 6 ya, 6 Newton. Nah, gitu.
nilai dari masing-masing FK1, FK2. Berarti kalau dari sini kita bisa langsung cek aja nih. Besar gaya gesek antara lantai dan M2 sama dengan 3 Newton gaya gesek. Berarti pernyataan yang ke mana ini? Mana ini? Yang C itu, sorry, yang D itu betul ya teman-teman ya. Ini betul D-nya. Besar gaya gesek antara lantai dengan M1. M1 berarti enggak teman-teman, gaya gesek dengan antar lantai kan harusnya 4 ya. Ini salah, yang E. Berarti kita coba nyari percepatan dan tegangan tali. Nyari percepatan sama tegangan tali. Kita coba mulai cari percepatan di sini aja ya, percepatan. Untuk mencari percepatan kita bisa gunakan rumus hukum Newton yang kedua, tapi kita cek dulu kali ya, bendanya tuh gerak enggak sih? Untuk mencari dia benda gerak atau tidak, kita bisa jumlahkan sigma Fs ya. Sigma Fs itu terhadap F tuh gimana gitu loh. Sigma Fs ya, berarti Fs nya itu berarti F1 sama Fs2, berarti berapa? 8 ditambah 6 ya, ininya 25, otomatis 14 kurang dari 25 teman-teman. Berarti bendanya pasti bergerak. Karena bergerak, otomatis kita bisa hitung percepatannya seberapa gitu gerakannya ya. Berarti kita bisa mulai dari sigma F sama dengan, kita pakai hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A ya. Nah kemudian kalau bendanya itu kan yang bergerak itu, ini kan kalau benda ditarik ke kanan otomatis dia pasti punya gaya gesek tadi ya. Gaya geseknya tuh di sini ada FK2 dan FK1 teman-teman ke sini ya. Dan mereka pasti berlawanan arah dengan gaya tarik. Gaya tariknya misalkan di sini kan. Nah, pasti si FK gaya gesek tuh pasti arahnya ke sana, kebalikannya ya. Sehingga kalau kita tuliskan berarti yang ke kanan tuh ada, ini teman-teman. Ada sih ini F cos alpha, berarti kita tulis di sini ya. Di sini tuh berarti ada F cos alpha. Maka kalau kita tuliskan berarti F cos alpha kemudian dikurangi FK2 dikurangi FK1 sama dengan M dikali A. M nya M total ya. F cos alpha tuh berarti 25 dikali cos 37. Cos 37 tuh 4/5 ya. Kita langsung tulis saja. FK2 nya itu 3, FK1 nya 4 ya, sama dengan M nya M total 2 tambah 3 5 dikali A. Berarti ini 25 bagi 5 tuh 25 bagi 5 tuh 5 kali 4 20 ya. 20 kurangi 7 sama dengan 5A, maka A nya sama dengan 13/5 ya. Nilainya sama dengan 2,6an. 2,6 berarti pernyataan yang B itu salah teman-teman. Yang B itu salah karena kan di sini mintanya 1,5, salah ya. A nya segini. Terus apa lagi? Berarti kita nyari tegangan aja tinggal ya. Untuk mencari tegangan tali kita bisa di mana ya? Di sini aja, di atas aja ya. Untuk mencari tegangan talinya. Untuk mencari tegangan tali kita usahakan gunakan peninjauan benda. Tinjau benda dengan gaya tersedikit. Gayanya sedikit, cari gaya yang sedikit. Maka kita tinjau benda satu aja. Kalau kita gambarkan benda satu itu kan kayak gini, 2 kilo. Tarik ke kanan oleh tali, maka ini tegangannya mengalami gaya gesek yaitu FK1. Sehingga kita pakai rumus yang sama, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F nya berarti T dikurangi FK1. M nya M dari si benda 1 dikali A. M nya jadi 2. A nya tuh 13/5 yang kita hitung awal tadi. T nya dikurangi FK. FK1 tuh sama dengan 4 ya. KT nya sama dengan 2 dikali 13 tuh 26/5 tambah dengan 4. 4 kali 5 20, berarti 26 tambah 20/5 ya, berarti 46/5. 46 dibagi 5 tuh 9,2 ya. Maka T nya sama dengan 9,2. Nah gimana kalau misalnya kita nyoba di benda yang kedua? Di benda kedua juga pasti sama, namanya tegangan tali nggak akan berubah teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah benar untuk C, sehingga jawaban kesimpulan untuk nomor
4 itu adalah A, C, dan D ya. Oke, gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Palu bermassa 5 kg digunakan untuk menancapkan paku ke kayu seperti gambar di bawah. Setiap kali digunakan, palu selalu mengenai paku secara tegak lurus dengan laju 2 meter per sekon. Jika gaya tahan rata-rata kayu ke paku adalah 625 Newton, berapa kali harus dipukul agar paku rata dengan kayu? Oke, berarti kita bisa manfaatkan rumus apa ini ya? Kalau di nomor 5 ini usaha dan energi kali ya. Usaha dan energi, dimana kita punya W sama dengan F dikali S ya. Kita hubungkan aja berarti W sama dengan energi kinetik ya, karena kan di sini kondisinya tuh dia punya kecepatan gitu loh, maka W sama dengan energi kinetik. W nya tuh F dikali S, dan energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya. Saya tulis di sini ya, barangkali lupa teman-temannya. Maka kita tulis di sini F dikali S sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, kemudian di sini harus dikali dengan banyaknya pukulan. Kita anggap sebagai N lah ya. Sehingga F-nya kita substitusikan 625, ini F-nya itu gaya ya, 625. Kemudian S-nya tuh banyaknya perpindahan, yaitu berapa tadi? Berapa senti tadi itu? Oh ya, 8 cm ya. Karena ini 8 cm, maka kita ubah ke dalam bentuk meter, berarti 8 dikali 10 pangkat negatif 2 atau 0,08 ya. Setengahnya tulis ulang, M-nya itu berarti 5 kilo, V-nya itu 2 ya, pangkat 2 jangan lupa dikali dengan N. Di 625 kali 0,08 itu 50 ya. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 bagi 2 kali 5 10. N jangan lupa berarti N-nya sama dengan 50 dibagi 10, maka banyaknya pukulannya sebanyak 5 kali. Gitu ya teman-teman ya. Ini soalnya soal mudah untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, katrol terbuat dari silinder pejal. Ini untungnya sudah dikasih tahu ya, jadi nggak usah kita ingat-ingat lagi. Kemudian jika M besar sama dengan 5 kg, M kecilnya 2 kg, sedangkan R-nya sama dengan 10 cm, maka percepatan putaran katrolnya berapa? Berarti di sini M itu massa katrol ya, M kecil itu sama dengan massa bendanya. Untuk mencari percepatan kita bisa pakai langsung rumus cepat aja ya. A sama dengan massa dikali gravitasi, W maksudnya, ini kan ada W-nya ya. W kan massa kali gravitasi, dibagi dengan M ditambah dengan I dibagi R ya, pangkat 2 jangan lupa. Tinggal kita substitusi aja. M nya itu berarti M kecil itu 2 dikali 10 ya, dibagi dengan M nya 2 ditambah I nya itu setengah dari kita sederhanain dulu deh, jangan dimasukin dulu nanti ribet ya. Berarti ini masih di M kali G, ininya M ditambah I nya itu jadi di soal ya setengah dari MR kuadrat dibagi R kuadrat, maka R nya kita bisa habiskan, ini 1 kan nilainya, sehingga nilainya akan sama dengan tinggal si M atasnya doang, M dikali G dibagi dengan M ditambah setengah M ya. Dalam hal ini M nya M besar ya, sorry, ini M besar harusnya, M besar R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita coret pada dia. Oke, berarti sini setengah M, tinggal kita substitusi teman-teman nilainya, maka A sama dengan 2 dikali 2 ya, 2 dikali 10 gravitasinya dibagi dengan ini G ya teman-teman ya, gravitasi ya itu. Kemudian ini 2 ditambah setengah dari M, M nya itu M besar itu sama dengan 5 ya, maka nilai sama dengan 20 dibagi ini 2, ini 5 per 2 itu berarti 2,5 ya, maka nilainya sama dengan 20 dibagi 4,5, maka nilainya sama dengan 4,45 ya. Kita bulatkan jadi 4 aja, yaitu yang E ya teman-teman ya.
Nah, setelah saya cek soal ini tuh ternyata jawabannya harus B. Nah, kemungkinan jawaban B itu salah teman-teman, karena dicek berulang kali juga saya nggak akan nemu jawaban ke B. Kalau ke B itu bisa jadi nanti ada kesalahan dari penggunaan konsep yang kita pakai ya. Itu teman-teman ya, kita lanjut nomor 7. Gambar di bawah ini menunjukkan penampang lintas sayap yang luas totalnya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan udara di atas sayap itu 250, berarti V1 ya, karena ini di atas sayap. Yang ini loh, ini di atas sayap, ini di bawah sayap. Berarti V1-nya sama dengan 250 meter per sekon. V2-nya sama dengan 200 ya meter per sekon. Kerapatan udaranya atau rho-nya itu sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Terus kita apa lagi ya, luas totalnya, luas penampangnya itu berarti 40. Oke, kita bisa pakai persamaan Bernoulli ya, dimana P1 ditambah setengah dari rho kali V1 kuadrat itu sama dengan, mepet saya bawahin dikit ya. Kemudian di sini sama dengan P2 ditambah setengah dari rho dikali V2 pangkat 2 ya. Nah, kita bisa pindahkan dulu P2 sama P1-nya, berarti kalau kita tulis P2 dikurangi P1 itu sama dengan setengah rho V1 kuadrat ya, dikurangi setengah dari rho V2 kuadrat. Nah, di sini antara si P2 kurangi 1 tuh ini namanya perbedaan tekanan atau delta P. Maka nilainya kita keluarkan yang sebelah kanannya, setengah rho-nya kita keluarkan. Secara nilai kan nggak akan berubah ya. Setengah rho-nya kita keluarkan, maka tinggal sisanya di dalamnya V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Kalau sudah, tinggal kita substitusi aja teman-teman. Ini delta P-nya berarti sama dengan setengah dikali rho-nya 1,2 dikali V1 kuadrat, berarti 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat ya. Kita pindahkan ke atas ya. Jadi delta P-nya sama dengan setengah dikali berapa ini? 1,2 itu 0,6 ya. Kemudian 250 pangkat 2 itu 25 aja, 25 pangkat 2 aja 625 ya. Berarti 625 tambahin 20 berarti 62500. Kemudian 200 berarti 2 pangkat 2 itu 4 ya. Berarti 40.000 maksudnya. Nolnya 4. Kemudian kita kurangi aja, berarti 0,6 dikali berapa ini? 13.500 ya. Sehingga hasilnya adalah, ya udah ini teman-teman, ini perbedaan perbedaan tekanannya. Berarti 0,6. Wait, sorry salah. Ini harusnya 22. Gimana sih? Ini harusnya 22.500. Nah, hasil kalinya tadi itu 13.500. Ini Pascal ya. Perbedaan tekanannya 13.500. Kemudian kita tinggal cari gayanya, yaitu delta P dikali dengan luas penampang. Delta P-nya 13.500 dikali dengan luas penampangnya 40 ya. Maka 13 kali 4 itu 52 tambah 2 ya, berarti 54. 540.000. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut nomor 9. Sebuah shower terdiri dari 20 lubang yang radius tiap lubangnya adalah 1 mm. Berarti radius ini tuh jari-jarinya ya. Kita tulis dulu deh, di sini ada 20 lubang, berarti anggap ini N-nya sama dengan 20. Kemudian R berarti R kecil ya, R kecil berarti 1 mm, itu kita ubah jadi 0,1 cm aja. Kemudian ada radius pipa yang besarnya berarti 0,8 cm. Oh, udah 0,8 cm, berarti udah dibikin cm aja, nggak usah diganti-ganti. Kemudian jika laju pipa berarti VB-nya sama dengan 3 meter per sekon. Yang ditanya tuh laju dari semburan air pada lubang. Berarti kita bisa gunakan persamaan kontinuitas ya.
persamaan kontinuitas, teman-teman harus hafal ya teman-teman ya. Kalau di fisika, fisika matematika itu semua konsep tuh harus hafal, nggak bisa ada tapi gitu loh. Q1 sama dengan Q2, maka kita bisa tulis Q1 tuh AB, berarti harus penampang pada bentuk besar, ini B nya B kecil aja, dikali dengan kecepatan pada VB sama dengan luas penampang pada si yang kecil dikali dengan kecepatan pada yang kecil dikali dengan banyaknya lubang, gitu kan ya. Kita tahu di sini bentuknya, kalau lubang pipa itu kan berarti bentuknya lingkaran ya. Rumus lingkaran itu sama dengan A-nya itu PR kuadrat ya. Maka tinggal kita substitusi aja, kita ganti, berarti di sini AB-nya itu jadi PR kuadrat, PRB kuadrat ya. EB-nya doang yang kuadrat. Di sini VB-nya kita tulis dulu aja, sama dengan AK-nya berarti Pi RA kuadrat RK dikuadratkan dikali VK-nya tulis ulang, N-nya tulis ulang. Berarti di sini sama-sama ada Pi teman-teman. Pi-nya kita bisa hapus saja, bisa kita coret ya, karena nilainya 1. RB kuadrat berarti RB-nya itu 0,8 dipangkatkan 2 dikali dengan VB, VB-nya 3. RK-nya tuh 0,1 dikuadratkan dikali VK-nya belum ada dikali 20 ya. Maka tinggal kita hitung di sini 0,8 pangkat 2 tuh 0,64 dikali 3. Ini 0,1 pangkat 2 tuh 0,01 dikali 20 dikali VK. 0,64 kali 3 tuh 0, berapa tuh? 0, bukan 1 ya, 1 koma ya. Karena 3 kali 4 2, 3 kali 6 18, sisa 1,92 ya. 1,92 sama dengan 0,01 kali 0,01 kali 20, 0,2 ya. 0,2 VK teman-teman. Maka VK-nya atau kecepatan pada pipa kecilnya itu sama 1,92 dibagi 0,2, karena dikali 10 berarti 19,2 ya. Dibagi dengan 2 sama dengan 9,6 kecepatan pada lubang kecil itu. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Gitu teman-teman, ini juga nggak terlalu susah ya, semoga teman-teman bisa paham. Tapi barangkali teman-teman punya cara yang lebih cepat atau cara yang lebih nyaman untuk digunakan, juga boleh teman-teman kasih tahu kita juga di kolom komentar ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan juga boleh tanya teman-teman ya. Lanjut nomor 9. Air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika G-nya sama dengan 10 dan R-nya berapa gitu kan ya. Ini berarti kalau kita kasih pemisalan di sini kita anggap sebagai H aja ya. Ini kelihatan nih yang agak terang, ini H, ininya H besar. Maka kita bisa gunakan rumus langsung aja biar cepet ya. R sama dengan V dikali T ya. Ini tuh rumus ini apa sih, V sama T nya kita bisa pakai rumus ini yang GJB, gerak satu bebas gitu loh. Yang rumus cepat dari gerak satu bebas untuk nyari V itu kan akar dari 2GH ya. Kemudian nih kalau teman-teman perlu tulis dulu nih 2GH V nya. Nah T nya di gerak satu bebas itu sama dengan 2H dibagi G ya. Ini akarnya semua ya gitu. Jadi kita bisa kalikan dengan 2H per G. Jangan lupa diakarkan, tinggal kita substitusikan nilai angka-angkanya teman-teman. Ini G-nya jelek ya. G. Nah, berarti 2 dikali G-nya itu 10 dikali H kecilnya itu 0,2. Kita akarkan. Kemudian dikali dengan akar dari 2H. 2H berarti 2 dikali 5 kali 10 ya. Dibagi 10 maksudnya. Maka tinggal kita kali 2 kali 20 kali 0,2 itu 4 ya. Ini akar 4. Ini 2 kali 5 itu 10, 10 bagi 10 sama dengan 1. Ini akar 1, berarti akar 4 sama dengan 2. Maka jaraknya itu adalah R-nya tuh
jarak dari sini itu 2 teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya di nomor 9. Kita lanjut nomor 10. 2 gabus berjarak 3 meter. Gabus itu apa ya? Berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang. Oh, gabus ikan. Gabus air laut ya. Ya nggak tahu lah. Ini konteksnya apa, gabus itu apa. Terdapat 2 lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 sekon untuk berpindah dari gabus satu ke yang kedua. Kecepatan rambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah mungkin kita coba gambarkan dulu teman-teman ya. Misalkan saya coba dari sini. Itulah ya teman-teman, dianggap bagus saja ya. Misalkan di sini saya punya 2 gabus ya, gabus A dan gabus B itu terapung di 2 puncak gelombang air laut kan. 2 teman-teman. Kalau 2 kan berarti dihitung dari sini. Dari sini ya. Maka di sini B. Nah, kemudian berarti kalau dari puncak ke puncak itu kan jaraknya itu kan kalau kita tarik itu kan dia 1 lambda teman-teman ya. Dari puncak ke puncak kan 1 lambda, dari puncak ke puncak itu 1 lambda kan. Nah, jarak mereka itu ini lambda ya, bukan x ya. Aduh, kayak x. Nah, gitu. Nah, kemudian jarak dari A ke B itu kan kalau dari soal itu kan 3 meter ya. Ini 3 meter. Otomatis kalau kita cek berarti 2 lambda sama dengan 3 meter, otomatis 1 lambdanya sama dengan 3/2 atau sama dengan 3/2 tuh 1,5 ya. Sehingga ya udah yang di sini yang cuma dapat 1,5 yang di sini teman-teman. Berarti yang E jawabannya pasti ya. Tapi kalau misalnya pengen dicek juga untuk yang kecepatannya juga boleh sih. Kecepatannya kan gampang ya. Berarti tinggal V sama dengan S dibagi T aja. Jaraknya itu 3 meter, waktunya 6 kan. 0,5 teman-teman. Betul ya. Sehingga jawaban di nomor 10 itu E. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut 2 titik mempunyai beda fase 0,5. Oke. Kita mulai dari mana ya teman-teman ya? Yang dikatakan satu fase itu ketika satu fase itu sama aja 1 lambda ya. Berarti kita coba-coba dulu aja teman-teman ya. Kita coba-coba dari yang A aja langsung ya. Yang A tuh P ke V. Kalau dari P ke V itu kan kalau kita gambarkan dari sini ke sini kan. Sorry, dari sini dari Q aja dulu, dari Q ke sini itu 1 lambda kan, 1 fase. Otomatis berarti kalau dari sini dari P kemudian ke R, kemudian ke sini lagi, ke sini lagi itu berapa jaraknya? Wait, berarti sampai sini aja nih. Dari sini ke sini juga 1 teman-teman ya. Kan ini kan 1 nih. Ini kan seperempat, ini seperempat nilainya, ini seperempat, berarti kan setengah tambah setengah, ini 1 nih berarti ya. Dari P ke T itu sama dengan setengah lambda kan, setengah fase. Kemudian dari T ke V nya itu setengah juga nih teman-teman. Ini kan seperempat, ini seperempat, maka seperempat tambah seperempat kan ini harusnya 1 ya, soalnya bukan setengah, 1 fase, berarti ini setengah nih. Sehingga kalau kita gabungkan berarti kalau dari P ke V itu berarti 1 aja dikurangi setengah ya, maka sama dengan setengah teman-teman. Iya setengah ya. Oh ya sama, udah betul ini jawabannya ya. Berarti jawabannya yang A. Tapi barangkali mau dicoba juga untuk yang lain juga boleh teman-teman ya. Tapi kalau saya sih enggak deh. Lanjut nomor 12 saja, gampang soalnya. Oke, kita lanjut nomor 12. Di nomor 12 ini kita bergerak di persamaan gelombang berjalan. Di persamaan gelombang berjalan itu secara umum bentuk persamaannya itu masih ingat nggak teman-teman? Berjalan ini serupa dengan mirip sebetulnya dengan soal-soal yang pernah kita bahas di part
ini untuk pada saat tryout pertama dari dari intent juga, yaitu kalau misalnya kita punya Y sama dengan amplitudo itu dikali sin omega T dikurangi Kx kan ya. Maka kalau kita buat kesamaannya, Y-nya kan sama dengan dari soal tuh 0,05 sin Pi-nya kita kali masuk ya, Px, kemudian dikali dengan Pi X per 4 gitu kan ya. Berarti kalau dari sini berarti kita langsung cek aja. Y-nya itu, A-nya itu sama dengan 0,05 berdasarkan tempat aja teman-teman ya. Nih. Kemudian berarti omeganya berarti yang sama T. Ini harusnya T ya. Berarti omeganya pi. Kemudian berarti kalau dari sini kita bisa cari apa lagi ya teman-teman ya? K kali ya, K-nya dulu. K itu sama dengan pi per 4. Oke, terus apa lagi? Berarti kalau dari sini pernyataan pertama salah ya. Pernyataan kedua, nyari periode. Periode tuh T. Periode tuh bisa gunakan dari rumus W sama dengan omega sama dengan 2pi per T ya. Maka T-nya sama dengan 2pi dibagi omega, bagi omega bener ya. Omeganya sama dengan pi teman-teman. Kita udah tuliskan di sini ya. Maka nilai T-nya akan sama dengan 2 doang ya. T-nya 2, berarti ini salah juga, bukan 1 detik. Panjang gelombang tuh omega. Omega tuh berarti kita bisa cari dari omega tuh bisa kita manfaatkan dari K ya. K itu kan rumusnya 2pi per lambda ya. Omega sih ya, lambda, sorry, lambda maksudnya lambda. K itu sama dengan 2pi per lambda. Maka lambdanya sama dengan 2pi per K. K-nya sama dengan pi per 4 yang kita udah stabiloin itu. Pi per 4, maka pi bagi pi habis 2. Ini berarti 4-nya naik, 4 kali 2 8 ya. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah. Kemudian laju rambat gelombang, berarti nyari V. V itu rumusnya apa ya? Omega dibagi K. Omeganya pi, K-nya itu pi per 4. Maka sama dengan 4 jawabannya, berarti ini betul. Sehingga kesimpulannya di nomor 12 itu there is no answer ya teman-teman ya, nggak ada jawabannya. Berarti harusnya sih kalau di kunci jawaban kayaknya yang E deh, berarti, tapi yang E-nya salah. Berarti kemungkinan ada salah dari soal ya. Jadi dicek ulang teman-teman, jangan sampai hanya berpatokan pada kunci jawaban. Kunci jawaban juga bisa jadi salah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, seorang pemuda mengendarai motornya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam saling mendekati dengan sebuah mobil ambulans yang menyembunyikan sirene berfrekuensi 600 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 dan frekuensi sirene yang didengar itu 700 Hz, maka kecepatan mobil mereka akan saling mendekati ya teman-teman ya. Saling mendekati sebuah mobil ambulans yang membunyikan sirene Oke, berarti coba kita mulai dari ini pakai efek Doppler ya. Tapi kayaknya harus ada yang diubah dulu karena di sini masih kilometer per jam, maka di sini ini ya, kecepatan pendengarnya sama dengan 36 km per jam. Kilometernya kita ubah ke dalam meter, maka jadi dikali 1000. Jamnya kita bagi ke detik, maka dibagi 3600, maka 36.000 dibagi dengan 3600, maka nilai sama dengan 10 ya teman-teman ya. Maka Vp-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kita bisa manfaatkan efek Doppler, yaitu Fp dibagi Fs sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs. P-nya untuk pendengar, S-nya itu untuk sumber ya. Di sini Fp-nya itu belum ada ya. Fp-nya kita tulis, Fp-nya ada teman-teman, frekuensi pendengarnya itu 700, dibagi dengan Fs-nya tuh 600 ya. Maka di sini 600
sama dengan V-nya itu 340 dari soal ya. Nih. Kemudian sia itu mendekati, otomatis nanti ditambah berapa ini? Ditambah 10 ya. Tadi kita udah hitung, dibagi dengan 340. Nah, yang ininya diapain nih teman-teman? Dikurangin ya. Karena kan di sini kan frekuensi mobil menjumpai sirene. Oh, berarti benar. Si sirenenya kan otomatis enggak. Jadi gini. Si motornya tuh mendekati si ambulans itu loh, motor ini ambulans. Berarti otomatis si motornya mendekati, jadi positif, ambulansnya kan menjauhi, otomatis dikurangin ya VS. Maka tinggal kita hitung, ini 700 bagi 600 itu 7/6. 7/6. Jadi teman-teman jangan sampai kayak saya tadi ya, bingung antara konteksnya. Jadi harus dipahami baik-baik. Untungnya ketemu ya. Ini berarti tinggal kita hitung 340 ditambah 10, 350. Ini 340 min VS ya. Kita coba kalikan 350 dikali dengan 6. Kemudian bagi dengan 7 ya. Kita tukar posisinya. Ini berarti 340 dikurangi VS. Sehingga saya taruh sini ya. Kita hitung dulu 340 kurangi VS-nya. 350-nya bisa dibagi 7 yaitu 50 dikali 6 jadi 300 ya. Maka 340 dikurangi berapa? Jadi 300. Maka VS-nya sama dengan 40 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Meter per sekon ya. Jangan lupa. Gitu. Kita lanjut soal 14. 100 bel listrik yang identik dibunyikan serentak menghasilkan taraf intensitas 60 desibel. Jika intensitas ambang bunyinya 10 pangkat negatif 12, maka intensitas bunyi 1 bel listrik itu berapa? Oke, berarti kita coba yang pernah teman-teman kasih tahu. Saya kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau misalkan saya punya 100 bel listrik dibunyikan, otomatis dia bunyinya 60 desibel. Nah, kalau misalkan saya bagi menjadi 10 kalinya atau diturunkan 10 kali, maka dia jadi 10 kan ya. Nah, secara taraf intensitasnya berturun juga untuk 10-nya, berarti 60 kurangi 10 jadi 50 desibel. Karena dia ingin bunyi satu bel aja, maka kita turunin lagi 1 kali. Maka ini juga turun 10 jadi 40 desibel. Udah teman-teman, itu aja. Kita tinggal cari intensitasnya. Rumus intensitas cara cepatnya itu I sama dengan I0 dikali dengan 10 pangkat TI dibagi 10. Ini cara cepatnya ya. Ada juga sih kalau misalkan kalau teman-teman mau pakai yang biasa, yang rumusnya ini loh, yang TI sama dengan 10 dikali logaritma I dibagi I0 gitu ya. Ini I0 tuh intensitas ambangnya. Ini boleh pakai ini, tapi kalau saya lebih senang pakai yang ini sih. Jadi teman-teman juga boleh pakai ini kalau mau ya. Hasilnya pasti sama kok. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini intensitas ambangnya itu 10 pangkat negatif 12 dikali 10 pangkat TI-nya kita udah hitung, itu 40 ya. Tinggal pangkatkan di sini 40 dibagi 10. 40 dibagi 10 itu 4 teman-teman ya. Berarti ini 10 pangkat negatif 12 dikali 10 pangkat 4. Maka ini kita kalikan, kalau kita kalikan pangkatnya ditambah ya, negatif 12 tambah 4 negatif 8. Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, untuk nomor 14 ini cukup mudah ya. Kita lanjut soal berikutnya di nomor 15. Tabel di bawah ini menunjukkan taraf intensitas yang ditimbulkan oleh beberapa sumber bunyi. Oke. Di sini coba saya tulis ya. Di sini ada kicau burung. Saya tulisin KB aja ya. Kicau burung sama dengan 80 desibel. 80 desibel. Kemudian sirene ambulans SA namanya 100 desibel. Kemudian mesin jet MG ya. Itu 160. Nah, lagi-lagi ya, seperti yang saya kasih tahu teman-teman, kita bisa pakai rumus untuk mencari intensitas itu. Ini TI-nya teman-teman ya, yang kita tahu TI-nya dulu. Nah, rumusnya itu untuk mencari itu I sama dengan I0 dikali dengan 10 dipangkatkan TI dibagi dengan
10 ya. Sehingga kita bisa cari dulu untuk intensitas masing-masing sumber bunyi. Yang pertama itu KB dulu, kicauan burung. Berarti kita bisa tuliskan kalau kicauan burung itu berapa ini? 10 pangkat min 12 dikali, saya tulis dulu I-nya ya, jangan buru-buru deh. I sama dengan 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat TI. TI-nya itu 80 dibagi 10, maka sama dengan 8 ya. 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 10 pangkat min 4. Kemudian kalau ambulans, sirena ambulan itu berarti I sama dengan 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat, sirena itu 100 dibagi 10 sama dengan 10, maka 10 pangkat min 12 dikali dengan 10 pangkat 10. Ini berarti 10 pangkat min 2. Kemudian kalau yang ketiga berarti kita coba untuk MG ya, mesin jet. Berarti 10 pangkat min 12 dikali dengan 10 pangkat 160 per 10, maka 16 ya. 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 10 pangkat 4. Oke, kalau sudah berarti kita coba untuk setiap opsi ya. Yang pertama taraf intensitas. Yang pertama itu taraf intensitas suara mesin jet adalah 2 kali intensitas suara kicauan burung. Berarti kita coba bandingkan I dari MJ dan I dari kicauan burung. MJ-nya itu 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat kicauan burungnya negatif 4, maka ini 10 pangkat 8 ya. Ini salah. Lanjut yang B. TI kicauan dari 100 ekor burung identik dengan taraf intensitas sirine ambulan. Berarti hati-hati teman-teman. Saya hampir kekecoh di sini kata-kata 100-nya. Kita nggak kebaca ya. Karena 100 maka otomatis ini kan intensitas kicauan burung itu kan kita udah hitung nilainya di sini ya. Ini intensitasnya. Nah, intensitas satu burung itu sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi kalau 100 burung gimana? 100 KB, maka 100 dikali 10 pangkat min 4 aja. Jadi sama dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 nilainya sama dengan yang di sini teman-teman. Ya enggak? Maka I 100 kicauan burung itu sama dengan I sirene ambulan. Berarti ini benar ya. Benar. Di ini kita silang. Kemudian intensitas sirene ambulans adalah 10 pangkat min 2. Oh ya udah kita hitung, berarti ini betul juga. Kemudian yang D, rasio intensitas suara mesin jet terhadap sirene ambulan 8/5. Oke, berarti kita langsung ke yang kita coba yang D aja, yang C-nya udah betul, udah kita coba soalnya kan ya. Berarti I mesin jet dibagi I ambulan. ISA suara ambulan, sirene ambulan. Oke, berarti tinggal kita tulis di sini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat sirine itu negatif 2 ya, maka 10 pangkat 6 atau 1 juta. Berarti ini salah ya. Pernyataan ini juga salah. Yang E, 5 sirine ambulan identik yang menyala bersama-sama menghasilkan taraf intensitas 500 desibel. Oke, karena 5, karena kan di sini kan satu sirine aja menghasilkan 10 pangkat negatif 2. Berarti kalau 5, berarti saya tuliskan berarti 5 dikali 5 SA ya. 5 SA berarti 5 dikali 10 pangkat min 2. Berarti kita bisa cari TI-nya teman-teman ya. Kita bisa cari TI-nya pakai rumus yang ini aja. Yang ini. Saya rapikan dulu ya, kayaknya bakalan panjang nih. Sip, segini cukup ya. Oke, berarti yang E itu kan rumusnya itu I sama dengan I0 dikali dengan 10 pangkat TI dibagi 10 kan. Maka I-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 12. I0-nya itu taraf ambangnya, intensitas ambangnya.
dikali dengan 10 pangkat TI per 10. Kemudian kita berarti bisa bagi ya teman-temannya, 5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 2, 12, sama dengan 10 pangkat TI per 10 gitu ya. Maka ini jadi 5 kali 10 pangkat 10 ya, sama dengan 10 dipangkatkan TI per 10. Oke, kalau sudah, aduh ini nggak muat ya, kita kecilkan. Nah, kalau sudah, kita coba arahkan ke dalam bentuk logaritma aja ya. Kita logaritmakan dua-duanya. Logaritma 5 dikali 10 pangkat 10 sama dengan logaritma 10 pangkat TI per 10. Ini TI ya. Aduh, ini TI per 10. Nah, kalau sudah berarti ini kan kalau perkalian dengan basis, ini kan basisnya 10 ya, sama-sama 10. Ini basisnya sama, kalau dikali kan bisa dijumlahkan ya. Jadi logaritma 5 ditambah 10 log 10 ya, sama dengan log 10 pangkat TI per 10. Nah, log 5 itu, log 5 basis 10 itu 0,69an ya. Ditambah 10 log 10 itu 1, sama dengan log 10 pangkat TI per 10. Oke, berarti di sini kita bisa hilangkan lognya, berarti di sini berarti TI per 10 sama dengan ini ditambah ya, 0,69 tambah 10 berarti 10,69 ya. 10,69. Sehingga TI-nya berarti sama dengan 10 dikali 10,69. Berapa tuh teman-teman? 10 dikali, kita kali dulu aja nggak apa-apa. 10 kali 6,9 tuh di 106an ya. Iya, 106 bener ya. 106,9. Sedangkan di sini 500 desibel ya. Ini jauh ya. Maka ini salah teman-teman ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 15 itu adalah B dan C. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video part pertama untuk pembahasan tryout kedua pada proses intent. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham dan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan TKA ya. Jadi itu dulu, terima kasih banyak, dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang lain bisa merasakan atau menonton video ini juga. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi lebih, silakan boleh klik di Saweria saya, silakan boleh berdonasi agar saya bisa membeli beberapa buku atau beberapa sumber yang bisa kita gunakan untuk bahas soal. Saya pamit, kita ketemu untuk video part kedua, dan dadah.